Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Audia dan Alvin selesai makan, masih memperhatikan sahabatnya yang dari tadi makannya mereka terasa lama. Bukan terasa lama, tapi memang lama. Bara dan Hana yang diperhatikan tidak tahu kalau sedang diperhatikan. Mereka berdua lagi asyik dengan perasaan mereka masing-masing. Saling memuji dan terpana di antara mereka. Namun, berusaha menyembunyikan. Lagi serius-serius memperhatikan sahabatnya, ponsel Audia berbunyi. Terdengar suara anak kecil yang menggemaskan memanggil-manggil, "Mama, Mama, Mama." Angkat teleponnya, suara itu dari ponsel Audia. Membuat Bara dan Hana terkaget dibuatnya. Bikin kaget aja suaranya gemesin deh. "Anakmu ya ucap Hana. "Iya," jawab Audia. Audia berusaha bersikap biasa meski sebenarnya kaget juga. Untungnya, lagi sepi. Orang-orang sudah pada balik, jam makan siang sudah selesai. Kalau tidak, malu sekali Audia. Audia mengangkat telepon itu, dan beralih mode video call. Terlihat Kana dan dua anaknya, Arza dan Aira. "Maaf Non, ini Arza dan Aira minta telepon." Nanya terus. Jelas Kana. Di samping kanan dan kiri anaknya Audia, tersenyum ceria sambil melambai. "Mama, Mama, cepat pulang," ucap Arza dan Aira bergantian. "Iya sayang," jawab Audia. Alvin teringat bahwa hari ini setelah istirahat siang jika Bara tidak ada urusan alias bebas. Maka Alvin mengajak Bara untuk mampir. "Main ke rumah, pada tidak ada acara setelah ini, kan?" ajak Alvin. "Jauh lah, gak cukup 1-2 jam Vin." "Seharian iya," ucap Bara. "Dekatlah. Paling beberapa menit saja," jawab Alvin santai. "Sekarang di mana? Gak di ibu kota sana?" tanya Bara penasaran. "Gak lah. Makanya mampir," ucap Alvin sambil menepuk pundak Bara. Alvin berbalik, mengajak Hana untuk ikut juga. "Sekalian ikut Mbak." "Aku," jawab Hana singkat. Audia yang selesai telepon dengan Kana dan anak-anaknya menghampiri Hana. "Ke rumah yuk, Han. Kemarin katanya mau ke rumah," ajak Audia. Iya deh," jawab Hana terbata-bata. "Ngalamun apa? Cepetan punya pacar biar ada yang diajak ngobrol," canda Audia. "Ah kamu ucap Hana merasa malu sambil melirik Bara. "Ya udah ayo," tarik Audia. Hanya sekitar 15 menit sudah sampai. Hana yang tadinya berpikir bahwa rumah Audia pasti mewah karena suaminya tajir melintir. Ternyata apa yang dipikirkannya itu jauh saat melihatnya langsung. Rumahnya sederhana terbuat dari kayu, namun halaman luas dan tertata rapi. Pagar kayu dan banyak tanaman hias. Kemudian Hana melihat dua anak kecil yang berlarian membuatnya gemas. Si kembar berlarian menyambut kedua orang tuanya saat mendengar suara motor jadul ayahnya. Si kembar itu sudah hafal betul suara motor jadul yang dipakai ayahnya. Meski motor ayahnya belum masuk, masih di luar halaman rumah depan pagar, mereka segera mencari sumber suara itu. "Big Yuna, Ayah, Mama udah pulang. Dan Non, jangan lari-larian." Alvin mematikan motornya, Audia pun turun. Audia melangkah agak cepat, sementara Alvin mendorong motornya pelan. "Ma, yah, itu siapa ya?" tanya Arza sambil menarik tangan Audia. "Itu teman ayah sama mama," jawab Audia sambil memegang tangan Arza, lalu mengelus rambutnya. Yah, ayah, mana coklat aku, pagi udah janji beliin lo," tagih Aira. "Iya bentar." Alvin berhenti mendorong motornya, mengambil coklat yang diinginkan Aira. Alvin tidak langsung memberikan, menggoda anaknya dengan berkata, "Mana ya? Gak ada. Lupa ayah. Maaf."
Iya, ayah. Aira cemberut gambek. Kalau ngambek, cantiknya hilang loh, maafin ayah. Ini coklatnya, ucap Alvin sambil menduduk memberikan sebungkus coklat berbentuk kelinci yang lucu. Makasih ya, Aira sayang ayah. Aira kegirangan senang, lalu memeluk dan mencium pipi ayahnya. Tiba-tiba datang Arza ikut memeluk dan berbisik ke telinga ayahnya. Yah, aku mana ada. Alvin memang sudah menyiapkan beberapa bungkus coklat. Tidak ingin jika anaknya berebutan coklat, gara-gara hanya memberi salah satu, lainnya tidak. Ini buat Arza. Alvin mengambil satu lagi coklat berbentuk kucing. Wah, aku suka kucing, makasih ya. Ucap Arza senang sambil memandangi terus coklatnya. Lah aku mana? Ucap Audia sambil mengadahkan tangganya di depan Alvin. Sayang juga mau? Tanya Alvin sambil tersenyum. Iya dong, jawab Audia malu-malu. Bentar ya, ucap Alvin, lalu mendorong lagi motornya sampai depan rumah. Mana? Audia tanya lagi, tapi tidak serius. Tuan, saya juga mau. Kana yang baru keluar, ikut menyahut. Gak sopan, sahut Yuna yang sedari tadi sudah bersama si kembar dan Audia. Mau apa non? Kalau diberi, juga mau. Lanjut Yuna. Jawab Audia singkat sambil tersenyum. Alvin pun mengambil bungkusan plastik yang digantung di motor berisi coklat. Coklat berbentuk karakter unik. Ini dibagi, yang akur. Ucap Alvin sambil menggelengkan kepala, lalu tersenyum. Alvin pun mendorong lagi motornya dan membelokkan motor ke arah bagasi. Kana yang melihatnya, segera ke bagasi dan membuka pintunya. Supaya majikan mudah memasukkan motornya. Sementara Bara dan Hana di belakang memperhatikan sahabatnya itu. Bara dan Hana melihat itu menjadi terbawa perasaan. Dan langkah mereka pun otomatis pelan. Mereka senyum-senyum sendiri membayangkan jika punya pasangan dan punya anak yang menggemaskan seperti Aira dan Arza. Hana yang tanpa sengaja melihat Bara, menegurnya. Kenapa senyum-senyum sendiri pak? Mas Bara. Mbahnya juga senyum-senyum sendiri, gitu. Bara tanya balik membuat Hana menjadi terdiam, malu. Hana mengalihkan pandangan lagi. Tidak sengaja melihat Alvin memasukkan motor ke bagasi. Ada yang membuat Hana ternganga, melihat mobil mewah di antara beberapa motor biasa. Ia tahu karena baru saja melihat acara TV yang menampilkan mobil-mobil mewah saat makan di warung tadi. Mas, itu mobil suami Audia? Tanya Hana sambil melirik mobil mewah itu. Bara memperhatikan mobil itu dengan seksama. Jelas bukan punya sahabat itu. Punya sopir pribadi ayahnya. Biasa buat ngantar ke kantor. Dulu pas masih hidup. Gak tahu kok ada di sini. Mungkin buat ngantar Alvin ke kantor. Jawab Bara. Masa iya? Hana heran. Jika mobil mewah itu punya sopir. Tajir banget suaminya. Audia memang beruntung banget. Aku juga mau punya suami tajir. Cukup. Gak tajir penting kaya dan baik hati. Mikir apa sih aku? Pikir Hana,